Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi, matur sembah nuwun, salam paseduluran. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu support dan dukung. Semoga teman-teman semua selalu diberi kelancaran, keberkahan, serta tercapai apa yang menjadi tujuan dari teman-teman semuanya. Dan tidak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat, rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh, bini sepuh, dan guru-guru kita yang telah banyak memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Pada kesempatan kali ini, kita ngopi bareng, kita sinau bareng, kita ngaji bareng tentang ilmu yakin. Buat Mbak Angga Bara, matur sembah nuwun. Buat teman-teman semua yang sudah hadir, matur sembah nuwun. Salam rahayu buat semuanya. Ilmu yakin ini sebenarnya dasar dalam diri kita. Menjadi kunci dasar, pondasi dasar dalam kita menjalani sebuah kehidupan. Ataupun dasar di saat kita memiliki tujuan atau impian dalam hidup kita. Ilmu yakin memang sangat mudah diucapkan, itu sangat mudah. Banyak orang ngomong saya yakin, saya meyakini ini. Itu sangat mudah diucapkan. Tetapi hakikatnya, di saat orang mengucapkan sebuah keyakinan, di situ timbul juga sebuah keraguan. Sebagai contoh, di saat mau menjalani sebuah usaha, modal sudah ada, niat, tekad sudah ada, awalnya sudah yakin ini akan memberi kesuksesan dalam hidup. Tetapi di saat mau menjalankan, keraguan-keraguan itu kadang muncul. Apakah nanti laku usaha saya? Apakah saya bisa sukses dengan usaha saya? Nah, keraguan-keraguan itu yang terkadang menyelimuti sebuah keyakinan. Orang yang yakin adanya Sang Pencipta, di situ dia harus benar-benar yakin dalam hidupnya dan tidak merisaukan perjalanan hidupnya di saat orang tersebut memang benar-benar yakin tentang adanya Sang Pencipta. Banyak orang meyakini Tuhan, meyakini Sang Pencipta. Tetapi banyak juga yang mengkhawatirkan hidupnya.
Di sini yang terkadang menjadi polemik atau dilema bagi orang-orang yang berkeimanan atau berkeyakinan. Kang Sardianto matur sembah nuwun sedadir. Nah, di saat dasar keyakinan kita sudah kuat, seharusnya kita yuk tegak dalam menjalani perjalanan hidup kita. Nggak usah noleh sana, noleh sini. Karena Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu memberkahi kita. Tuhan selalu dekat dengan kita. Asal kunci dasar yakin ini selalu ada dalam diri panjenengan. Tetapi di saat ragu-ragu, maka itu akan mengombang-ambingkan niat dan tujuan panjenengan semuanya. Ilmu yakin adalah iman. Yakin itu iman. Meyakini mengiman. Di saat sampean benar-benar yakin, sampean tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh nanggung-nanggung, tidak boleh separuh-separuh. Bahkan yakin ini adalah kunci dari seluruh keilmuan spiritual. Kanuragan, tenaga dalam, kebatinan, semua kuncinya ada pada satu, keyakinan. Saat kita yakin, mampu, maka itu kun fayakun, akan jadi. Tapi di saat kita ragu, jangan berharap. Sama kita berdoa pun. Saat kita benar-benar yakin, maka akan cepat terkabul doa itu. Tetapi kalau kita tidak pernah yakin dengan doa kita, itu tidak akan pernah terkabulkan sampai kapan. Untuk membina sebuah keyakinan dalam diri kita harus memulainya dari diri sendiri. Yakin dengan diri sendiri dulu. Yakin dengan kemampuan sendiri. Yakin dengan kreativitas sendiri. Yakin dengan kelebihan kita sendiri. Di situ sampean bisa mengkaji diri sampean sendiri di saat sampean masih memiliki keyakinan pada diri sampean sendiri. Dan sampean tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Tetapi di saat keyakinan dalam diri panjenengan hilang, maka yang akan terjadi pada diri panjenengan semua adalah kebingungan. Kesana bingung, kesini bingung, melangkah ke depan bingung, mundur ajur. Karena kurangnya sebuah keyakinan. Kita harus benar-benar 100% kalau kita sudah yakin gitu harus 100%. Nggak bisa separuh-paruh. Terima kasih Kang Sardi, matur sembah nuwun. Untuk yang sudah hadir dibantu juga like-nya, kita saling berbagi di sini. Bila berkenan monggo di-share. Kalau bisa channel ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, kunci dari kesuksesan, kunci dari kesembuhan, kunci dari kebahagiaan itu adalah keyakinan. Sampean bisa sukses selama sampean masih yakin dengan diri sampean sendiri. Sampean bisa sembuh selama sampean yakin pada dirimu bahwa kamu akan sembuh.
Sampean akan bisa mewujudkan apapun keinginan sampean selama sampean juga masih yakin kepada dirimu bahwa sampean mampu mewujudkan apa yang sampean inginkan. Tentunya dengan perjuangan, dengan motivasi yang tinggi, dengan kreativitas yang ada pada diri kita. Tetapi di saat kita lemah, kita ragu, jangan berharap akan datang kemuliaan pada diri panjenengan semua. Makanya ilmu yakin ini mudah dibicarakan, itu mudah diucapkan, itu mudah. Saya yakin kepada Tuhan. Tidak makan sehari bingung. Di saat Tuhan Maha Segalanya, apa yang kamu khawatirkan dalam hidup? Saya yakin orang hidup pasti mati, tapi masih takut dengan kematian. Ini yang banyak sekarang. Makanya kalau suasana atau kahanannya seperti ini, zaman goro-goro, zaman bingung ini, ya karena hilangnya keyakinan itu tadi. Karena sangat penting. Pendorong kreativitas kita, penciptaan kita itu pendorongnya dari rasa keyakinan kita sendiri. Orang terpuruk bisa bangkit, bisa berjaya itu karena keyakinan dirinya tumbuh. Orang bisa sakti karena memiliki keyakinan yang tinggi. Bukan karena ilmunya. Karena ilmu itu mudah didapatkan. Tapi keyakinan diri itu yang sulit didapatkan. Karena apa? Di saat orang belajar dengan A, ada lagi B, di saat ini tidak yakin, ini akan pindah. Akan mencari-cari lagi, akan kebingungan lagi. Wah, ini lebih baik. Karena apa? Tidak ada rasa keyakinan dalam dirinya itu sebenarnya. Malah mengombang-ambingkan dirinya sendiri. Orang yakin itu sumber dari penyelesaian. Karena apa? Nasib kita itu kita sendiri yang menentukan. Dasarnya apa? Keyakinan diri panjenengan semuanya. Kalau tidak yakin bisa sukses, jangan berharap sukses. Kalau tidak yakin bisa bahagia, jangan berharap bahagia. Makanya di saat kita melangkah ke depan, di saat sampai tidak yakin, lebih baik mundur. Kuatkan kembali keyakinanmu, baru melangkah. Tapi di saat kita melangkah, kita separuh-paruh, pasti akan terjadi sesuatu nanti ke depannya. Kang Memet, matur sembah nuwun. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Matur sembah nuwun, dibantu like-nya dan share-nya. Kita belajar bareng, kita ngopi bareng, kita merenungi hidup kita agar bisa berubah setidaknya lebih baik dari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Kang Sukardi, matur sembah nuwun. Kalau soal kesaktian, kanuragan, itu sangat mudah didalami. Saya bisa menuntun panjenengan tanpa harus berpuasa, tanpa harus mantra, saya bisa. Tetapi kalau kita mendalami yang namanya ilmu kehidupan, ilmu alam, itu sangat susah. Butuh keyakinan diri, butuh kesadaran diri yang tinggi untuk orang-orang yang bisa memahaminya. Contoh orang yang tidak memiliki keyakinan, contoh sangat besar sekarang. Orang semua sibuk
mencari dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Padahal dia sudah yakin, tapi masih sibuk mencari dan mendekatkan diri. Karena terbawa apa? Rasa takut dalam dirinya. Takut akan siksaan, takut akan aturan. Menghilangkan rasa keyakinan. Nah, kalau kita hidup yang menghidupkan Tuhan, mau baik, mau buruk, mau jahat, mau apapun, berarti itu sudah kehendak Tuhan. Yang memang harus kamu lakukan. Tidak bisa kamu menentang. Itu kodrat. Melengkapi isi alam. Ada baik, ada buruk. Kalau tidak ada yang buruk, siapa yang akan bilang baik? Adanya yang buruk karena adanya yang baik. Ada yang baik karena adanya yang buruk. Kalau semua orang baik, itu bukan sebuah kebaikan. Karena tidak ada pelengkapnya. Tangan saja, yang kiri tidak ada. Kanan saja, ya kurang lengkap. Harus ada kanan kiri. Makanya jangan menghina sebuah keburukan. Karena tanpa keburukan sampean tidak akan pernah dibilang orang baik. Di saat panjenengan sudah yakin dengan Tuhan panjenengan, apapun proses kehidupan panjenengan, lakukan. Berarti itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di saat sampean memang benar-benar yakin. Kalau sampean masih takut, yang sampean dapat adalah sebuah kebingungan. Kebingungan dalam diri panjenengan semuanya. Kang Mento Madiun, bagaimana cara agar kita mencapai tingkatan yakin? Aino yakin, hakul yakin, ilmu yakin, suwun, siap. Agar kita mencapai tingkatan yakin yang benar-benar yakin gitu. Sabdo dadi itu Mas. Kun fayakun itu. Dasar pokoknya adalah keyakinan. Di saat sampean sudah yakin dengan usaha panjenengan ataupun dengan hidup panjenengan, mau dibilang orang buruk, mau dibilang orang baik, mau usaha sampean ada halangannya, lakukan. Karena sebenarnya keyakinan panjenengan itulah petunjuk dari Tuhan. Di saat kita sudah didorong keyakinan, berarti ada sesuatu dengan apa yang sampean kerjakan. Karena hidup ini tidak bisa diatur, Mas. Dan hidup tidak bisa dengan aturan. Karena aturan itu dibuat untuk orang-orang yang masih takut salah. Yang hanya ingin selalu benar. Tidak bisa. Makanya dibikinkan aturan. Tetapi yang membuat saja ya melanggar aturan itu sendiri. Karena itu tadi. Baik, benar, itu hanya ucapan.
Sebenarnya kalau kita kembali tidak ada baik, tidak ada buruk. Yang berbuat baik ya makhluk ciptaan Tuhan, yang berbuat buruk ya makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah yakin semua makhluk ciptaan Tuhan, kenapa harus menghina yang buruk? Itu juga ciptaan Tuhan. Di saat sampean menghina, sampean juga menghina Tuhan. Lah dia buruk kok. Lah kalau Tuhan memang mentugaskan dia untuk berbuat buruk biar lengkap isi dunia, bagaimana sampean? Karena di saat Tuhan menciptakan sesuatu itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada. Ada alasannya. Tidak mungkin semata-matanya diciptakan saja, enggak. Rumput saja yang diinjak-injak diciptakan itu ada alasannya untuk makan binatang. Apalagi kita. Di saat kita melakukan sesuatu, harus mempunyai alasan. Karena alasan itu yang akan menambah keyakinan dalam diri panjenengan. Kalau sampai tidak mempunyai tujuan dan alasan, keyakinan sampean pasti cepat berubah. Karena tidak ada harapan. Makanya alasan itu penting. Contoh kita menanam padi. Kita punya harapan, nanti panen saya harus bagus. Makanya sampean keyakinan itu memupuk semangat sampean sehingga sampean merawat padi itu benar-benar ekstra. Akhirnya sampean benar-benar menuai hasil yang seperti sampean harapkan. Tetapi kalau tidak punya tujuan, yang penting saya nanam padi lah. Ya jangan berharap yang lebih. Jangan berharap yang lebih. Saya yang penting yakin. Tidak bisa. Tanpa tujuan tidak bisa. Keyakinan itu harus mempunyai tujuan. Kun fayakun. Harus ada kun ya ada fayakun. Jadi jadilah. Kehendak siapa? Panjenengan masing-masing. Sampeyan mau seperti apa? Mau baik, ya berbuat baiklah. Mau jahat, ya monggo. Mau sukses, usahamu bagaimana? Yang menentukan siapa? Dirimu sendiri-sendiri. Nasib saya sudah seperti ini kok, Kang. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya manusia bodoh. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Itu karena kamu tidak paham. Kamu tidak memiliki keyakinan dalam dirimu. Kalau kamu memiliki keyakinan Tuhan menciptakan saya seperti ini, berarti ada manfaatnya, ada alasannya. Sampai harusnya mencari alasan Tuhan itu apa menciptakan sampean itu sehingga sampean menemukan tujuan yang benar-benar dalam hidup panjenengan. Jangker, salam rahayu, sembah nuwun. Meningkatkan keyakinan diri itu, sampeyan harus bisa meredam rasa panjenengan. Kalau dalam tubuh kita, keyakinan itu ada di dasar, cakra dasar. Itu keyakinan, letaknya di situ. Bukan tidak salah, letaknya di situ. Cakra dasar kita. Monggo dibantu like-nya lagi. Untuk 19 orang yang hadir, matur sembah nuwun, dibantu like-nya biar sama dan apabila berkenan monggo di-share juga.
kepada yang lainnya. Channel ini tanpa panjenengan semua juga bukan apa-apa. Semua bisa sukses karena saling mendukung. Saya hanya bisa berbagi pengalaman, baik buruk, itu kembali ke panjenengan masing-masing, dijalankan dan tidak juga kembali kepada panjenengan masing-masing. Kita saling memberi saja. Mungkin yang saya harap dari panjenengan, dari channel-channel saya cuma like dan komen, itu adalah doa saya supaya ada orang like, ada komen, ada yang nge-share, itu cuma doa saya. Sampean berharap dari channel saya sebuah pengetahuan, sebuah pencerahan, sebuah pembelajaran. Makanya saya juga menjaga video-video saya agar selalu bermanfaat buat panjenengan semua. Jangan sampai panjenengan datang ke channel saya sia-sia, tidak menemukan sebuah keilmuan. Itu kalau bagi saya seperti itu. Dan makanya saya malam ini membahas ilmu yakin. Itu karena menjadi dasar kembalinya kesadaran diri kita. Orang yang kembali kesadaran diri pasti mempunyai keyakinan. Orang yang memiliki keyakinan, dia pasti memiliki sebuah keimanan. Orang yang memiliki keimanan pasti akan mendapatkan keselamatan dan kemuliaan dalam hidupnya. Tidak mungkin, enggak. Karena apa yang kita tanam dalam program pikiran kita, itu akan terjadi pada diri kita. Makanya di saat sampean berpikir, mengangan-angan, angan-anganlah yang baik-baik. Jangan, aduh nanti usaha saya itu ada yang ganggu enggak ya? Saya bisa sukses enggak ya? Kalau sampai enggak yakin, jangan berharap. Saya harus yakin, itu namanya keyakinan. Kalau ditanya, caramu gimana? Yang penting saya usaha. Makasih, selamat sembah nuwun, Geng Dalu. Sama meditasi itu. Pelajaran meditasi itu adalah membangkitkan ataupun mempertebal keyakinan tentang diri sampean kepada Sang Pencipta dengan jalan kesadaran diri. Sebenarnya di situ fungsi dari meditasi. Mantra juga gitu. Rapalan itu ya hanya menambah keyakinan panjenengan. Puasa ya juga seperti itu, menambah keyakinan pada panjenengan. Bisa dibuktikan, bisa sampai dalami benar-benar bahwa kunci dasar dari semua keilmuan itu adalah yakin. Sampan bisa memiliki tenaga dalam kebatinan karena sampan yakin. Kalau sampan tidak yakin, tidak jadi. Boleh diprotes omongan saya. Karena saya sudah menjalankan keilmuan seperti itu 15 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah tidak mau seperti itu lagi. Semakin tebal keyakinan kita, maka kita akan semakin paham. Semakin banyak orang belajar, justru dia merasa dirinya semakin bodoh. Orang yang semakin bertambah ilmunya, itu justru merasa dirinya semakin bodoh. Tetapi orang yang baru mendapat ilmu biasanya, dia pasti merasa dirinya pintar. Kang Ali, matur sembah nuwun. Makanya di saat sampean belajar semakin tinggi di
ejek orang, kamu itu makin hari makin bodoh, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadikan itu motivasi pada diri sampean untuk belajar lebih dalam lagi. Dan ilmu itu tidak perlu dipamerkan. Karena ilmu yang dipamerkan itu hanya mendapatkan apa ya, pengennya pengakuan ataupun pujian dari orang lain. Pengennya cuma itu sebenarnya. Zaman sekarang apalagi. Orang itu pinter malih rupa. Panglimunan malih rupa. Pakaiannya bagus, gini. Hati-hati sampai. Makanya ada pesan dari luhur. Hati-hati marang satrio kang samar pamore sukmo. Kelihatannya baik, ternyata dia hanya memanfaatkan saudara-saudaranya sendiri. Itu satrio kang samar pamoring sukmo. Dan sekarang banyak sekarang. Bukan 1, 2, banyak sekarang. Makanya kita harus hati-hati. Izin nyimak Kang, saya Ero dari Kuningan, salam rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun Mas Ero, terima kasih. Buat semuanya yang sudah hadir, sehat, lancar, sukses, makmur, dan selalu dijaga oleh alam semesta tentang rezekinya, tentang keberuntungannya, dan dijauhkan dari kesialannya. Hanya itu doa saya. Saya tidak pernah mengimbuhkan moga-moga. Karena doa itu saya anggap sebuah sabda. Sabda itu tidak boleh ragu. Kalau ragu tidak terjadi. Makanya saya hilangi moga-moganya. Semua sehat, lancar, sukses, makmur, diberkahi oleh alam, dijaga rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Itu saja doa. Tidak ada moga-moganya. Karena moga-moga itu bisa ya, bisa enggak. Ragu-ragu masih. Dan orang-orang yang sudah dekat dengan Sang Pencipta tidak ada keraguan dalam hidup. Kalau sampean masih meragukan hidup sampean, dalami kembali diri sampean. Telaah kaji diri sampean. Ya Kang, tersembah nuwun semuanya, kita berbagi pengalaman. Saya ada perjalanan hidup dulu. Di saat saya terpuruk 15 tahun yang lalu. Di saat itu saya berada di titik paling min dalam hidup saya. Sehingga menanggung hutang sangat banyak, hampir 500 juta. Itu bagi saya sangat banyak. Saya bingung ke sana ke sini bagaimana kita bisa membayar hutang tersebut. Sampai saya lari ke luar negeri. Saya di Malaysia 10 tahun. Saya bekerja siang malam di hutan, di sawitan, di pabrik, las atau apapun kerjaan saya jalani sampai terakhir di bangunan. Tapi hasilnya saya belum bisa melunasi hutang. Di saat saya balik ke Indonesia, saya bekerja di sebuah pabrik. Di situ saya dikasih 2 pilihan. Bekerja atau spiritual. Saya berpikir
Semalam saya meditasi. Saya harus pilih yang mana, bekerja atau spiritual. Kalau saya tidak kerja, anak istri saya makan apa? Kalau saya spiritual, apakah bisa mencukupi anak istri saya? Saya berpikir di situ. Itu menguji keyakinan saya. Tentang diri saya, juga tentang Sang Pencipta saya. Dan akhirnya di saat saya waktu itu sholat, wirid saya, kakek saya datang di situ. Saatnya kamu ke timur. Di situ saya menentukan pilihan saya spiritual. Sampai sekarang makanya saya tidak pernah bekerja. Sudah hampir 8 tahun saya tidak kerja. Dan pertama saya mulai tidak kerja, saya memang mensabda diri saya sendiri. Dengan lantaran uang Rp2.000. Uang Rp2.000 itu saya lipat, saya sabda sendiri. Bahwa uang ini akan menjadi cikal bakal saya seumur hidup, saya akan kecukupan. Dan sampai sekarang uang itu masih ada. Nah, ini saya harapkan bisa menjadi pelajaran panjenengan tentang ilmu hakul yakin. Yakin yang benar-benar yakin tentang diri sampean dan pencipta sampean. Sekali-kali sabdalah diri sampean daripada sampean menyabda orang lain. Coba sabda diri sampean sendiri. Dengan keyakinan sampean, dengan kemarahan sampean terhadap diri sampean sendiri. Tentang rasa bersalah sampean tentang diri sendiri. Cobalah kembalikan ke diri sendiri daripada kita menjelek-jelekan orang lain, kita mengumpat orang lain, lebih baik mengumpat diri sendiri, tapi diarahkan yang ke positif. Itu nanti justru akan merubah hidup sampean. Percaya terserah, enggak percaya terserah. Tapi sekarang saya sudah membuktikan masalahnya. Setelah saya mensabda itu ceritanya sebenarnya simpel. Saya itu waktu itu punya uang 202.000. 202.000. Saya taruh di dompet, saya taruh di atas meja. Yang 200.000 hilang. Saya juga tidak menuduh siapa-siapa. Tinggal 2.000. Tinggal 2.000. Istri saya tinggal punya uang 50.000. Yang 50 saya suruh belikan sesaji semua, yang 2.000 ini saya pakai uang, saya lipat itu. Saya jadikan uang induk dalam hidup saya, cikal bakal dalam hidup saya. Dengan sesaji, saya memantapkan keyakinan diri saya dengan Tuhan, saya sabda, ini akan menjadi cikal bakal seumur hidup saya dan tidak akan pernah habis. Memang, sejak itu hidup saya berubah drastis. Rezeki lancar. Berarti saya sudah mampu menghilangkan belenggu dalam diri saya sendiri dengan sabdo saya sendiri. Dengan keyakinan saya sendiri. Sebenarnya itu kuncinya. Bukan karena saya sakti. Bukan saya sakti terus bisa ini, enggak. Tetapi saya sudah bisa melepaskan belenggu dalam diri saya sendiri lewat sugestinya uang ini. Ya itu harus sampai lakukan. Tidak perlu sakti, tidak perlu puasa, tidak perlu tetek bengek mantranya gimana kan, enggak ada. Itulah ilmu hidup yang sebenarnya. Nah kalau kita ragu-ragu ya nyabdo apa-apa ya enggak jadi. Wong kita ragu-ragu. Nah, keyakinan itu pentingnya di situ. Pentingnya sebuah keyakinan itu di situ. Coba sampean, yang sekarang terpuruk, mungkin yang ada masalah, sekali-kali sabtu.
Yang dijauhi istri, yang ditinggal istrinya, Sabtu aja. Kamu pasti akan balik dengan saya. Di saat sampean hati, pikiran, dan mulut jadi satu, kun fayakun jadi, dia akan pulang. Nggak perlu pakai tetek bengek. Boleh dicoba. Yang penting jadi satu loh. Hati, mulut, dan pikiran jadi satu. Satu ucapan. Itu namanya sabdo dadi. Trimurti dalam tubuh kita ini. Betara Guru, Dewa Siwa, ya kan? Betara Gurunya di sini tempat pengetahuan, Dewa Siwa bisa merusak, bisa menata. Betara Wisnu, Lasase. Itu dewa dalam diri kita sendiri. Kalau sampai tidak sinkron ketiga ini, alamat sampai. Apapun yang sampai ciptakan tidak akan jadi. Walaupun jadi nanti sebentar pasti tumbang. Nah, ilmu yakin tuh di situ, bukan sekedar diucapkan saya yakin. Banyak orang bisa bilang gitu. Anak-anak TK itu bisa ngomong saya yakin, bisa. Tapi daripada kita ikhlasan anak TK itu, karena anak TK itu enggak pikir apa-apa. Kalau kita ngomong yakin masih berpikir nanti, waduh gimana ya? Itu sebenarnya kalau anak TK ngomong yakin, ikhlas bener karena apa? Enggak ada yang dipikirkan. Nah, kita memang sulit memahami ilmu keyakinan karena apa? Kita terbentur dengan kebutuhan, terbentur dengan rasa kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita yang terlalu tinggi. Selama sampan yakin tahun ini sampan akan lepas dari kita. Tapi harus punya keyakinan. Makanya saya kalau berdoa tidak ada moga-moga. Semoga itu saya hilangkan. Biarlah doa saya menjadi sabdo buat panjenengan semua. Malam ini kita disaksikan oleh Ibu Bumi, Bapa Kuwasa, oleh alam semesta. Mulai sekarang dan seterusnya, panjenengan semua semakin sehat, semakin bertambah sukses, usaha sampean semakin lancar, keluarga sampean semakin guyub rukun, rezeki sampean semakin dipermudah, dan hidup sampean akan selalu kecukupan. Di saat saya yakin mengucapkan, sampean meyakini juga, yang yakin dengan diri sampean sendiri, saya dan panjenengan yakin dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sampean tanyakan Mas Memeto yang baru komen di bawah itu, ketemu saya dulu, saya pertama di Kediri. Saya tidak bisa ngasih solusi itu, tidak bisa. Saya ini juga manusia sama dengan panjenengan semua. Yang hanya saya bisa berikan adalah sebuah pencerahan ataupun sugesti kepada panjenengan semua. Saya bukan orang sakti. Saya bukan orang pinter. Sama saya dan panjenengan itu sama. Kalau saya sakti, wah, saya sudah kaya raya.
Saya pengen tambah penghasilan, Kang. Usahamu apa? Gitu. Kalau saya gitu kalau ketemu orang. Dagang, Kang. Punya berapa lapak? 1, Kang. Kalau pengen tambah rezekimu buat 2. Gimana caranya, Kang? Buat dulu, Kang. Nanti gimana ndak laku? Buat dulu, Kang. Jangan sekali-kali kamu menghakimi dirimu sendiri sebelum kamu melakukan sesuatu. Hasil itu belakang, yang penting kamu kerjakan. Itu Mas Memeto itu. Sekarang dia punya 6 atau 7. Dulunya cuma 1, 2. Sekarang jadi 7. Nah, saya mau yang hadir di channel saya itu sukses semua. Seneng saya malahan. Apa sampean pikir gaji YouTube saya itu besar gitu? Saya itu gajian 2 bulan sekali, itu pun 1.300.000. Saya tak kasih tahu sampean. Hasilnya tak bikin padepokan beli bata atau beli apa ya. Karena saya pengen mengukir sejarah. Saya pengen buat sejarah untuk anak cucu saya. Saya ingin meninggalkan sesuatu gitu. Nah ini Ki Jangker ini mau ke sini besok. Ini dari Kalimantan. Dia pernah bersama saya. Dia pernah berjalan bersama saya. Dia pernah mengeluh kepada saya gara-gara gak punya uang. Mau pulang ke Kalimantan gak punya uang. Kang saya mau pulang, dia bilang. Saya tanya dia, kamu punya uang untuk pulang? Gak punya, Kang. Nah terus gimana? Gak tahu, Kang. Besok pagi ada uang. Dapat enggak, Ger? Bukan karena saya sekti. Di saat saya mengucap, pasti saya punya caranya. Itulah orang. Kalau kita mau mencipta sesuatu, kita harus memiliki cara terlebih dahulu. Jangan asal mengucap. Diroso, dicipto, dipikir, dilakoni. Yen wis baru dirasake, rasane keri wae. Jangan sampean dulukan rasa sampean. Di saat sampean mau berjuang, mau berusaha, jangan sampean dulukan rasanya. Rasanya belakangan, rasa itu hasil. Yang didulukan itu strategi kita, pemikiran kita, perjuangan kita, niat tekad kita. Itu yang harus didulukan orang hidup itu. Saya sudah berdoa, Kang. Kalau doa itu bisa merubah, semua orang tidak ada yang miskin. Semua orang tidak ada yang susah. Kebanyakan orang-orang yang pintar doa masih susah karena dia hanya berdoa, tidak mau berusaha. Renek donga. Doa itu sugesti pikiran kok. Jangan bismillah, yakin saja. Saya harus selesai. Kalau perlu sampean tulis di tembok. Tahun ini hutang saya selesai. Tulis di tembok. Nanti sampean masuk rumah baca, tahun ini hutang saya selesai. Mau tidur baca lagi, tahun ini hutang saya selesai. Saya jamin selesai. Karena apa? Itu menjadi program dalam pikiran panjenengan. Karena saya pernah menjalani. Saat dulu dihina orang. Dulu saya pengen mobil itu, saya tulis di kertas. 150 juta itu saya tulis. Setiap orang datang menghina saya, apa ini Kang? Uang, saya bilang gitu. Uang kok ditulis, tidak apa-apa, yang penting saya bisa membaca. Dan tidak sampai 2 bulan saya beli. Yang saya dapat lebih dari yang saya tulis. Nah itulah fungsi memprogram otak kita. Tidak usah meditasi kalau sampai memang memiliki ilmu yakin yang benar-benar, sampai tulis jadi. Sampai ucapkan ya jadi. Wong kita itu kurang keyakinan kok sebenarnya.
Tapi jangan lupa like-nya di tombol. Ini saya berbagi ilmu aja. Tapi like-nya ya di tombol. Biar tambah rame. Ya Allah. Karena apa yang kita pikirkan Tuhan pasti mewujudkan. Itu janji Tuhan. Bukan saya ngomong tanpa dasar, ada dasarnya. Apa yang kamu angan-angankan itu yang saya wujudkan. Di saat sampean berpikir, aduh saya nanti sakit, sampean pasti sakit. Aduh saya mukul orang, nanti pasti saya dipukul orang. Ya pasti sampean dipukul orang. Kang Faris sabar matur sembah nuwun. Nah, karma itu yang menciptakan panjenengan sendiri. Karena apa? Keyakinan sampean. Karena sugesti sampean yang sampean tanamkan di pemikiran sampean sendiri. Nandur mesti ngunduh, wis yakin aku nek elek engko nanti saya juga dapat apa yang seperti saya lakukan. Ya udah kamu menanam sendiri. Ngaplok wong ngaplok wae wis rasa dipikir bar. Nanti yo ora tau dikaplok wong. Ngaplok wong sampai ragu. Mukul orang tapi ragu. Aduh, saya nanti pasti pukul orang. Ya dipukul beneran sampai. Itu yang susah dalam hidup kita, ilmu ini. Sangat susah. Ilmu yakin. Monggo jangan lupa like-nya di tombol. Buat teman-teman 32 yang hadir, matur sembah nuwun. Sehat, sukses, bahagia, makmur, tidak kekurangan rezeki lagi. Yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Yang punya banyak utang cepat lunas, diberikan jalan. Yang usahanya seret ya lancar kembali. Yang belum menemukan titik rezeki segera temu. Kunci orang hidup itu yang penting makmur. Makmurkan diri sendiri dulu baru kita pikirkan orang lain. Kalau diri sendiri belum, jangan pikir orang lain. Pertama diri kita sendiri dulu. Pak Lili, monggo sembah nuwun. Orang itu yang pertama diri sendiri dulu. Ingin menasihati orang harus sudah menjalankan dulu. Sama yang saya sampaikan tadi, saya sudah menjalankan. Itu pengalaman hidup saya, di mana saya terjatuh, saya terpuruk. Itu tidak saya sesali. Karena apa? Perjalanan hidup, kenapa disesali? Memang Tuhan sudah harus saya jalani seperti itu. Yang penting saya yakin saya masih punya Tuhan, saya masih yakin dengan diri saya sendiri. Pasti terjadi. Tapi kalau kita ragu, ya jangan berharap. Jangan pernah berharap kalau kamu ragu dengan dirimu sendiri apalagi. Apa yang kamu ragukan dengan dirimu? Kamu itu salah satu karya Tuhan. Masa kamu meragukan karya Tuhan? Di saat kamu merendahkan dirimu sendiri, kamu sama saja merendahkan Tuhan. Kang, saya itu penuh dosa, saya ini. Sampai itu merendahkan dirimu. Sama saja kamu merendahkan Tuhan. Tuhan yang mencipta kamu loh. Harusnya kamu bangga dengan dirimu. Saya memang salah, Kang. Saya ingin berubah. Dan saya harus berubah. Itu Tuhan senang dengarnya.
Jangan, saya banyak dosa, saya manusia yang kotor. Ya, kalau kotor dibersihkan pakai rinso. Itu makrifat. Makrifat itu seperti itu. Yakin dengan diri sendiri. Kalau kamu bisa meyakini dirimu sendiri, kamu akan mudah diyakini oleh orang lain. Sama diri sendiri aja enggak yakin, apalagi orang lain. Yuk, like-nya kerasa 10 ini. Yang belum tekan, monggo ditekan. Tolong jelaskan lebih gamblang, Kang, pernyataan tadi itu, Kang. Karma itu yang nanam ya kita sendiri. Apa berarti karma itu juga termasuk sugesti, Kang? Dari Bali, matur sembah nuwun, terima kasih. Oke, saya jelaskan. Saya kasih contoh yang simpel. Tadi kan kurang simpel ya. Saya kasih contoh yang simpel. Saya mukul orang, das. Terus habis itu saya ketakutan. Aduh, saya mukul orang. Kalau saya mukul orang, nanti saya pasti dipukul orang. Rasa ini menjadi sugesti dalam pikiran kita. Tertanam dalam program kita. Bahwa saya pernah mukul orang, saya nanti pasti dipukul orang. Dalam senggang beberapa tahun atau beberapa hari, pasti sampai dipukul orang. Itulah karma. Masih paham? Paham, Mbak Lili? Dan bagi orang-orang yang paham itu, dia tidak akan mengenal karma. Karena apa? Hidup ini sudah kodrat. Kita hidup ini ada yang menghidupi. Kita lahir sudah dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi apa yang kamu jadikan pilihan dalam hidupmu, itu akan terjadi. Keyakinan itu. Kalau sampai yakin berbuat jahat nanti sampai akan dijahati orang, maka akan terwujud dalam diri panjenengan. Itulah salah satu benih karma. Karma tidak ada kalau tidak sampai adakan. Tetapi barang yang tidak ada bisa ada kalau sampean adakan. Karena apa? Keyakinan jenengan. Ini susah. Jarang orang menjabarkan seperti ini. Saya dalam spiritual, jujur, saya pernah berada di titik hitam. Saya pernah tenar sebagai dukun santet. Saya pernah menyalahi orang. Semua orang mensugesti saya. Kalau kamu berbuat gitu, anakmu nanti yang gini. Saya tidak pernah berpikir itu. Saya disuruh, saya dibayar, saya lakukan. Karena saya bekerja. Saya bekerja untuk anak istri saya. Kalau sampai Tuhan menyalahkan saya juga ngomong, saya disuruh. Dan saya harus menghidupi anak istri saya. Itu kewajiban mutlak saya hidup di dunia ini hanya satu. Menghidupi anak istri saya. Saya enjoy aja sampai sekarang.
Nah, itu soal pemahaman, Pak. Orang pinter itu enak, tapi orang paham belum tentu. Karena orang pinter belum tentu paham, tapi orang paham pasti pinter. Sampai tinggal memilih mau jadi orang pinter atau jadi orang paham. Kalau saya belajar tidak mencari sebuah kepintaran, saya belajar mencari sebuah pencerahan. Dari pencerahan itu saya mendapatkan pemahaman. Saya jujur, saya mendapatkan ilmu yang saya jabarkan di channel saya ini semua dari meditasi saya. Tidak ada satu orang pun yang mejang saya dalam hidup saya. Apalagi memberi penjelasan tentang ajaran Jawa, tentang cara meditasi, itu tidak ada dalam diri. Saya dapat semua itu dari diam saya. Di saat saya diam, saya berpikir apa yang saya harus lakukan, kenapa bisa seperti ini. Bukan hanya diam tenang. Diam tenang ya tidak dapat apa-apa. Saya bisa melunasi hutangku juga dari meditasi. Dengan berpikir caranya bagaimana. Itu saya pikirkan dalam meditasi saya. Tidak ada meditasi melunasi hutang itu. Kalau meditasi mencari jalan melunasi hutang itu ada. Tapi kalau melunasi hutang tidak ada. Meditasi membuka cakra, bohong. Cakra manusia itu sudah terbuka. Tidak perlu dibuka. Tidak perlu diaktifkan. Kundalini apalagi sudah aktif. Makanya dalam pembelajaran saya, privat saya tidak ada membuka cakra, membuka kundalini, tidak ada. Saya cuma mengarahkan meditasi untuk ini. Meditasi untuk kesembuhan ini. Bagaimana meditasimu untuk kelancaran rezekimu? Bagaimana meditasimu untuk usahamu? Bagaimana meditasimu untuk menyakiti orang? Oh, ada. Meditasi itu bisa membunuh orang. Kalau sampean paham. Tapi kalau cuma diam, tenang, nanti habis itu tenang, besok mumet lagi. Sama saja. Makanya harus paham. Jangan pinter, paham. Meditasi itu tidak butuh teknik. Yang dibutuhkan dalam meditasi itu adalah pemahaman tentang meditasi itu sendiri. Dan tujuanmu dalam meditasi apa. Saya pengen nyakiti orang, Kang. Ya udah, jalankan. Saya pengen menyembuhkan orang jarak jauh, Kang. Ya monggo, bisa. Bahkan meditasi itu bisa dibuat yang luar biasa. Luar biasa meditasi. Makanya saya angkat dalam channel saya ini, saya ingin berbagi kepada panjenengan. Tanpa teknik, tanpa teori. Saya pasti membagikan tata cara yang paling mudah. Karena apa? Saya tidak belajar. Saya tidak mengenal teori. Saya memang tidak pernah belajar teori meditasi itu enggak. Hipnotis saja saya belajar sendiri. Pengobatan saya belajar sendiri lewat meditasi saya. Kok bisa, Kang? Bisa. Makanya meditasi itu berpikir, merenung, membaca. Jangan hanya diam. Kalau diam enggak dapat apa-apa. Selama kita yakin dia bisa, kenapa kita enggak, kan gitu. Ya kita bisa. Kalau enggak kita enggak yakin, ya jangan coba-coba. Sampai sendiri enggak yakin, bagaimana?
Mau diajari seperti apa ya enggak bisa, sampai sendiri tak yakin ya. Simpel kan? Kuncinya itu, kunci dasar ya. Monggo dibantu like-nya lagi, masih biar tambah mantep kajian kita malam ini. Malam, pagi sudah ini. Udah lewat jam 12 ini sudah pagi. Sampean boleh tanya. Sekarang tak beri kesempatan sampai bertanyalah tentang teknik apa. Kalau bisa saya jelaskan. Bahkan yang membuat sampean selama ini menjadi ganjelan hati sampean tanyakan. Ini saya beri kesempatan sampean untuk bertanya. Daripada sampean nanti ikut pembelajaran saya, bayar. Guyon Mas ya. Yang penting sampean sekarang tanya aja. Monggo tanya. Terserah sampean mau tanya apa. Kalau saya bisa, saya akan jabarkan. Tapi saya menjabarkannya pasti kasunyatan. Maksudnya ilmu yang memang benar-benar bisa dipikirkan. Bisa dipikirkan. Teknik meditasi rampung utange, Kang. Ini yang harus sampai lakukan. Sampean punya usaha enggak? Kalau sampean punya usaha, pertama yang sampean harus lakukan saat meditasi itu membangun keyakinan diri sampean, kesadaran diri sampean. Sampean harus menanam kembali kesadaran diri sampean. Pertama, saya punya hutang. Dalam meditasi itu, diam, tenang, habis itu sampean kaji diri sampean sendiri. Saya punya hutang. Hutang saya 100 juta. Saya tiap bulan bisa menghasilkan berapa? Oh, saya menghasilkan 3 juta. 100 juta kalau 2 juta saya simpan untuk 100 juta, berarti saya perlu 50 bulan lunas. Di situ sampai mencari cara, mencari solusi dalam meditasi sampai. Nah, apalagi sampai punya usaha sendiri. Banyak sedikit hasilnya sampai sendiri yang menentukan. Yaitu jalannya. Sampai fokus dengan usaha sampai sendiri. Dalam meditasi sampai yang sampai bawa usaha sampai sendiri. Di saat usaha sampai lancar, laris, ya sampai secara otomatis bisa mencicil utang sampai sendiri-sendiri. Berarti fokusnya ke usaha. Rahayu berarti ilmu yakin sama kalimat syahadat ya Kang matur sembah nuwun. Syahadat itu kan ya yakin, meyakini. Saya bersaksi kan itu. Tapi sama bersaksi. Pengakuan, kalau syahadat itu pengakuan. Yakin itu juga pengakuan. Karena keyakinan itu sebenarnya dulu adalah agama orang-orang dulu sebelum ada agama. Hanya yakin, tauhid namanya, meyakini. Itu dulu agama, kepercayaan orang terdahulu, leluhur kita malah. Leluhur Nusantara itu dulu agamanya itu, keyakinan, tauhid. Makanya sembahyangnya meditasi. Semedi, suwung. Nah, orang-orang dulu itu jarang punya utang. Jarang tidak makan. Jarang susah. Ngapunten Kang, apa benar kalau meditasi itu kalau nggak ada pembimbing atau nggak ada guru,
jiwa kita bisa disandra di alam lain dan bisa linglung, ngapunten pemula. Ini sering saya dengar dari cerita orang. Nggak benar. Meditasi itu kok jiwa disandra tuh? Nggak bisa. Itu hanya mereka belum paham dengan ilmu meditasi. Meditasi sampean sendiri juga nggak apa-apa. Saking Blitar, matur sembah nuwun. Sendiri nggak apa-apa. Saya tuh meditasi nggak ada pembimbingnya dari dulu, Mas. Di tengah hutan, di alas purwo, di mana ya ndak disandra di mana-mana. Saya juga bisa keluar. Mitos ya, Mbak. Mitos itu. Lah kalau saya cari murid ya saya bilangnya, "Oh, kalau kamu ndak ada pembimbingnya nanti kamu gini." Berarti saya cari murid biar dia ikut saya. Nanti kan bayar. Wong saya ndak butuh murid ya. Ya saya ngomongnya ya wis ndak apa-apa wong, tanpa pembimbing ya bisa, namanya belajar meditasi. Nah, semua itu dari awam, ndak ada langsung bisa ya udah. Kalau jiwa tersandra sudah berapa ribu orang yang disandra gara-gara meditasi. Makanya di tempat saya itu ndak ada yang saya ajari kesaktian itu ndak. Sampeyan tanya Ki Jangker itu, sebulan di tempat saya. Mana dia pernah saya ajari? Saya ajari bikin kopi. Pertama itu, bikin kopi. Sampai kamu merasakan enak kopimu sendiri. Di saat kamu sudah bisa merasakan enak kopi buatanmu sendiri, berarti kamu bisa menghidangkan ke orang lain juga enak. Olah rasa. Kang derek tanglet nopo meditasi niku orientasinya bisa melihat goib. Katanya meditasi apa itu belum bisa lihat goib, belum bisa. Itu mitos, Mas. Meditasi kalau melihat goib sampean salah meditasi ini. Dek perlu sinau wong sing ngomong kuwi. Meditasi itu melihat diri sendiri, mengkaji diri sendiri. Kalau melihat goib itu terlalu halusinasi. Enak, jawab aku simpel-simpel. Simpel-simpel mudah dipahami. Karena goib yang sampean lihat itu hasil dari imajinasi sendiri. Hasil imajinasi sendiri. Sampean bisa melihat penampakan itu loh, itu dari imajinasi sampean sendiri. Kalau orang meditasi, benar-benar meditasinya baik dan mencapai hasil, yaitu dia memiliki kesadaran diri yang tinggi, bahkan tidak bisa melihat makhluk gaib. Yang dia lihat makhluk gaib itu cuma satu, angin. Angin ini kan gaib, tapi bisa menghidupi kita. Rasa kita ya gaib, tapi juga memberi kehidupan pada kita. Benda gaib itu ya cuma itu. Cahaya, nur, rasa, angin, itu gaib. Yang lain itu halusinasi. Saya itu spiritual hampir 20 tahun ya enggak pernah lihat, Mas. Enggak pernah saya ngelihat gaib. Gaib itu enggak. Tapi juga pernah mengalami seperti itu juga pernah. Yang saya alami welas asih, berbagi, angtro tanpa disadari dengan sendirinya itu sudah mulai tumbuh rasa. Angtro napa leres keseringan ngombe kopi bisa menyebabkan tangan kebas nopo kesemutan? Enggak lah. Itu karena kolesterol, Mas. Tangan kebas, kesemutan, kolesterol. Bukan karena kopinya, karena kolesterolnya. Sampean cek lah.
Nanti lah kolesterol. Saya itu ngopi setiap hari 10 gelas. Sampean tanya jangker, kalau tempat saya, ngopi itu sampai 10 gelas. Saya juga lambung, tapi saya tidak pernah berpikir, kopi itu kenikmatan ya saya nikmati gitu aja. Saya tidak pernah berpikir macam-macam. Kalau sampean pikir macam-macam ya jadinya macam-macam. Yang mikirnya semacam aja. Mikirin semacam aja gitu. Terima kasih like-nya sudah hampir sama 30. Yang hadir matur sembah nuwun sudah sangat banyak bagi Kang Trong. Saya yakin panjenengan semua bisa sukses. Selama sampean memiliki keyakinan diri yang tinggi. Sampean yakin dengan diri sampean sendiri. Jadilah diri sampean sendiri. Jangan malu. Kalau sampean malu menjadi diri sampean sendiri, harus ikut-ikutan sama seperti yang lain, sampean itu lupa dengan jati diri sampean. Padahal orang yang mengenal jati dirinya, dia mengenal Tuhannya. Kalau sampean lupa, berarti sampean jauh. Kuncinya adalah kembali ke diri sendiri. Ada mas, sampean WA aja. Ada. Buat teman-teman ya yang pengen sembuh dari segala macam penyakit, saya ada obat herbal untuk segala macam penyakit apapun wes. Yang penting sampean pengen mari. Makanya saya tidak pernah khawatir. Saya itu lambung minum kopi, saya ada obatnya kan. Di deskripsi live ini ada nomor saya, sampai bisa WA saya. Itu dengan saya langsung, tanpa perantara. Saya tidak punya admin. Nanti Ki Jangker itu admin saya tidak punya admin. Jadi buat panjenengan yang konsultasi, yang ingin sharing, yang ingin cari obat, itu langsung dengan diri saya. Dan sebenarnya saya membuat pembelajaran itu, saya ingin 10 orang saya ajari untuk pengobatan, untuk spiritual, agar apa? Bisa berguna untuk yang lainnya. Itu sebenarnya tujuan saya cuma itu. Bukan masalah uangnya. Uang yang saya dapat, sampai bisa datang ke sini, sampai bisa lihat sendiri apa yang saya bikin dari uang itu. Yaitu membuat padepokan, biar bersama-sama bisa ngopi bareng. Kalau ada tamu, kita ada tempat. Karena tujuan saya adalah membuat sejarah bareng-bareng. Di situ komplit yang saya ajarkan. Ada hipnotis, ada pengobatan, ada tentang meditasi, dan ilmu kejawen lainnya. Pokoknya lebih dari apa yang sampean keluarkan. Kalau sampean mengeluarkan uang ke saya akan memberikan lebih dari nilai uang itu. Karena apa? Kalau sampean sudah mampu, uang sampean untuk bayar itu, sekali dapat pasien sudah kembali. Saya dulu juga gitu, rawiri kemana-mana. Kalau dulu ada program seperti ini, saya dulu mending bayar. Saya dulu perjalanan. Dari umur 12 tahun sampai umur 33, saya baru menemukan diri saya. Dan akhirnya saya tidak mencari lagi. Saya diam. Saya lebih berkarya daripada saya wirawiri.
Ya susah perjalanannya, tidak sesimpel, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tahu-tahu paham gitu Kang Tro, ndak bisa. Walaupun saya titisan, maksudnya titisan itu kakek buyut saya itu semua orang spiritual. Dan dalam keluarga besar yang mau menjalankan spiritual itu cuma saya. Itu pun saya juga belajar. Tidak ada ilmu itu langsung ada, itu enggak ada. Saya meneruskan memang perjuangan kakek saya. Kakek saya itu Jawa Tulen tuh, tukang hitung hari, cari hari gitu. Saya enggak seneng, makanya bukunya saya buang. Karena saya enggak senang. Saya lebih senang menolong orang daripada mencarikan hari baik. Hari itu bagi saya semua baik. Kalau enggak baik enggak mungkin dicipta. Itulah anehnya saya. Memang yo sedikit banyak nama besar kakek saya ya mendompleng saya, memang itu. Cuma ya saya juga belajar, tidak semata-mata ndak belajar, ya harus berjalan juga dengan perjalanan juga. Makanya penjabaran saya itu lain daripada yang lain, masalahnya apa? Itu sesuai pengalaman saya ndak mau sama dengan yang lain. Wong orang spiritual itu hasilnya lain-lain kok, ndak mungkin sama. Kalau hasilnya sama kan bukan spiritual. Kenapa kita jalan kan kita tinggal dengerin cerita dari satu orang aja ya sudah cukup. Dan yang saya harap dari teman-teman semua ya seperti itu, kita paham, kita memahami. Jangan hanya pinter, kita paham, harus paham. Jangan hanya pinter. Orang pinter itu belum tentu paham, tapi yang paham pasti pinter. Pasti, saya jamin. Terima kasih Mas, sudah hadir, bagus, terima kasih saya. Orang mau hadir itu saya sudah terima kasih banyak. Masalah telat enggak itu kita mempunyai kesibukan masing-masing. Jangan berpikir telatnya. Namanya orang belajar tuh enggak ada yang telat. Hadir Kang, lagi buka HP, terima kasih Barokah Sel. Kang Mbahku juga spiritual, lah belajar yang benar. Jangan hanya terbawa arus sana sini. Belajar yang benar-benar yang nantinya bisa bermanfaat. Kang mau tanya Kang Tro, di saat meditasi di bawah sampai kepala kok badan terasa merinding semua, kenapa Kang Tro matur sembah nuwun? Itu bisa memperbaiki saraf sampean ataupun itu karena energi alam bawah sadar sampean, tidak ada apa-apa dalam diri sampean. Itu kalau saya menjelaskan secara real loh Mas. Nanti kalau sampean tanyanya kepada orang yang ahli-ahli goib, lain Mas. Lain, jawabannya lain. Itu kalau saya menjelaskan secara real. Itu peredaran saraf kita normal, pembenahan saraf. Dan rasa merinding, rasa itu karena apa ya, alam bawah sadar kita. Karena kita itu diselimuti kulit, Mas. Indera perasa, dari rasa kita itulah yang menciptakan hal-hal seperti itu. Itu jawaban logisnya. Nanti kalau sampean boleh tanya ke yang goib, pasti lain jawabannya. Oh, itu karena cakra sampean udah terbuka ini Kang ini. Pasti gitu, sudah saya tebak dulu lah, sampean udah. Saya itu aneh kok, tapi saya itu spiritual aneh. Saya itu kalau punya murid ya ndak seneng, ya toh, jadi guru ndak seneng. Lah susah toh. Punya murid itu saya juga ndak seneng. Jadi guru saya ya ndak seneng. Saya itu pengennya orang jadi orang itu merdeka. Ndak pengen diatur siapa-siapa.
Karena prinsip saya itu mungkin lain, ndak kerja ndak makan itu prinsip orang lain, karena saya ndak. Ra obah ra mamah. Obah itu bukan berarti kerja, gerak itu bukan berarti kerja, gerak itu sebuah kreativitas, gitu. Saya jadi keinget awal belajar meditasi dan lihat kemunculan goib. Dan saya dapat jawaban dari Pak Tro. Ya ngono lah kawan. Aku iki ora beda-bedake nek jawab ke siapapun. Karena apa? Saya tidak mau membuat sampean kebingungan. Itu aja kok prinsip saya itu. Jangan sampai sampean tuh bingung. Di saat sampean mendapatkan jawaban dari saya, sampean bingung, percuma saya itu memberi jawab. Sampean enggak boleh bingung. Monggo dibantu share-share-nya. Pokoknya kita begadang malam ini, kita tanya jawab, sampean monggo yang mau bertanya silahkan. Yang penting kita tanya jawab malam ini. Agar kita benar-benar mendapatkan pemahaman. Bukan hanya kepintaran tapi pemahaman yang benar-benar bisa bermanfaat untuk diri kita. Untuk diri kita. Belajar ilmu telepati kok angel to Kang cara fokusnya. Lah karena sampai ndak punya tujuan. Telepati untuk apa? Untuk nyambung ke si A, ya sampean fokusnya ke A, jangan telepatinya. Fokusnya di A itu. Sampean punya fotonya A, ya udah, hadapkan di sampean. Sampean sambungkan situ. Jangan cari fokusnya, sampean bingung no. Yang jadi tujuan sampean ndak sampean jadikan titik fokus, ya sampean bingung. Mudah toh belajar sama saya itu. Saya pengen nyambung rasa ke A, Kang. Ya udah titik fokus sampean A. Rasa A dengan rasa sampean kan sama. Gula sama manisnya, garam sama asinnya. Kalau menderita ya sama sedihnya, kalau bahagia sama tertawa kan sama, tinggal nyambungin saja. Cari keadaan dia waktu tidur itu di alam bawah sadar. Sampean juga mengerjakannya dengan posisi tidur, sama, menyamakan frekuensi, itu namanya telepati. Sampean bisa masuk ke mimpinya. Ngono lho Kang. Kok susah men toh. Wis segala aku jelasne sing detail-detail. Ndak sampean gak belajar kan. Belajar karo guyon, sing penting sampean paham. Lek sampean ora paham ya percuma aku sepaneng ngene sampean gak paham. Ya percuma. Belajar karo guyon ning sampean ya paham. Itu yang penting. Yang penting dalam pembelajaran kita seperti itu. Sampean paham dan memahami. Jadi kita saling memahami gitu. Itu sebenarnya. Iya, tak jelaske karo guyon, sampean kan kudu iso paham. Oh, carane ngene berarti lah ngono lho sampean. Aku serius kok sampean malah piye to Kang Troy. Kok serius temen lah. Karo santai wae. Belajar ki ora perlu serius kok, santai sing penting paham. Karena mulai besok saya mungkin live-nya malam. Besok saya sudah mulai lagi. Besok sore ada ruatan dari orang Jogja suruh ngeruat saya di sini, terus habis itu saya pembelajaran privat, habis itu mungkin baru bisa upload video ataupun live. Ya bagi-bagi waktu saya. Mungkin siang saya bikin video untuk diupload, nanti malam tinggal ngupload. Mungkin untuk live streaming gini ya butuh waktu. Kalau saya
Ndak capek ya live streaming. Kadang di TikTok masalahnya saya sendiri juga. Banyak di situ pengikutnya ya juga pengen live bareng gitu, pengen belajar bareng gitu. Ya kita bagi-bagi waktu lah, yang penting kita ada manfaatnya untuk semuanya gitu. Kalau ada manfaatnya kan kita juga enak gitu. Oke ya buat teman-teman semuanya, untuk sementara ilmu yakin itu kembali kepada diri kita sendiri. Selama kita yakin dengan diri kita yakin dengan Tuhan kita, apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Sesuatu yang kita khawatirkan itu akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan jenengan khawatirkan itu justru akan datang pada diri sampean. Dari saya terima kasih, tetap dalam kesadaran diri yang tinggi. Belajarlah dengan kesadaran diri. Jangan mengikuti rasa panjenengan. Karena di situ sampean akan susah memahami pembelajaran di saat sampean dalam angan-angan panjenengan, dengan rasa sampean. Tetap dengan pola pikir yang benar, mindset yang benar, dan kesadaran diri yang tinggi. Itu kunci sampean belajar, agar sampean bisa benar-benar benar-benar paham. Mas, sekali-kali sampean kunjungan safari ke penggemar-penggemarnya suwun. Siap. Siap siap siap. Saya tergantung permintaan loh, Mas. Masalahnya penggemar saya itu jarang yang WA saya. Lah kalau WA, "Mas datang sini," ya saya datang. Saya itu enggak pernah keluar kok. Saya itu di rumah aja. Karena apa? Banyak kegiatan. Satu ngerjain, pekerjaan saya banyak. Karena saya itu tidak pernah ketemu dengan pasien saya. Saya selalu jauh, jarak jauh. Penyelesaian apapun. Kadang dari luar negeri, kadang dari luar Jawa. Saya enggak pernah ketemu pasien saya. Mau ngobati santet kayak mau apa itu saya pakai cuma HP. Yang penting sembuh kalau saya. Menawi dolan mriku lah monggo nek mriki, monggo ngopi sak walehe. Sampeyan mau nginep sini sebulan ya ndak apa-apa. Saya itu bebas orangnya. Nanti Ki Jangker itu mungkin lusa sampai sini. Dia mau berangkat sini tadi dari Kalimantan. Saya itu bebas di sini orang, Mas. Ada makan ayo dimakan bareng, ada kopi ayo diminum bareng. Kalau ndak ada, kita puasa bareng-bareng. Ya udah, terima kasih buat semuanya. Dibantu like, subscribe, dan share-nya. Apabila ada video-video saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita tetap belajar bersama. Jangan lupa di-share. Satu kali share sampean itu sangat membantu perkembangan channel saya. Saya hanya butuh itu. Saya bisa berbaginya ilmu, saya membutuhkan itu dari panjenengan semuanya. Dari saya terima kasih. Sehat, sukses, lancar, diberi kemakmuran, dilindungi oleh alam semesta, dan selalu kecukupan rezekinya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.